Oke bro, balik lagi ke Lois Motovlog. Ya, hari ini hari Sabtu. Kali ini kita mau nganterin teman saya Hilmi ke daerah Bekasi. Tapi sebelum nganterin Hilmi, kita nganterin teman saya juga. Saya juga ada teman di rumah. Kita mau nganterin ke halte Harapan Bunda. Dia mau pulang ke daerah Pluit naik busway. Langsung aja kita lihat videonya. Check it out. You don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified. Ya, setelah mengantarkan saudara Hilman ke halte, jadinya kita melanjutkan perjalanan. Gue berdua sama Hilmi. Kita isi bensin dulu. Sebenarnya gue isi bensin dulu di pom bensin dekat Harapan Bunda. Habis itu kita lanjut. Nah, kali ini kita mau ke Bekasi lewat Cilengsi. Jadi kalau dari Harapan Bunda jalurnya gue motong sebenarnya lewat Ciracas, lewat Cipayung, terus Pondok Rangon. Habis itu baru kita masuk ke alternatif Cibubur. Pokoknya ikutin terus videonya. I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My privacy, does that exist? Probably haven't heard of it. Need to live a different life, cause lights and cameras are in it. Trying to find a silver lining. All I wanna do is avoid the violence. But you're here again, I'm losing it. There's no more screaming in silence. Get out my face, turn off the flash. I hate the fame, no more of that. Leave me alone, or I'll collapse. I need a break, don't feel the crack. You follow me, anywhere I try to be alone, I'll find you there. Jadi gue kejebak macet dari Plaza Cibubur sampai setelah Citra Grand Cibubur dikit, maju dikit. Nah, sampai situ. Nah, wah, kalau mobil sih kayaknya parah sih macetnya itu. Tapi karena motor gue bisa nyelip-nyelip, gue nggak bisa ngambil jalur kiri, gue bisa nyelip-nyelip di antara mobil-mobil kan. Akhirnya itu yang harusnya ditempuh cuma 5 menit dari Plaza Cibubur sampai Citra Grand, itu gue ada 10 menitan kalau nggak salah. Ya dengan keadaan kondisi macet, nyelip-nyelip sampai jalur kiri. Ya namanya juga hidup di ibu kota, tidak asik kalau tidak macet-macetan. Setelah melewati macet-macetan yang cukup melelahkan, akhirnya gue memutuskan lewat kota wisata. Jadi gue lewat jalur alternatif buat ke tempat terpencil ini. Gue lewat kota wisata daripada gue lewat pasar Cilengsi. Itu yang pertama macet, yang kedua debunya juga lumayan parah, dan juga yang ketiga gue harus berhadapan dengan truk-truk besar. Tuh, akhirnya gue memutuskan lewat kota wisata, dan kota wisata bisa menjadi salah satu alternatif ya buat kalian. Kalau kalian mau ke Bekasi lewat Cilengsi, mau ke Bekasi, terus mau ke daerah Karanggan, mau ke daerah Narogong, intinya ke daerah Bekasi lah. Itu gue saranin mending lewat kota wisata yang jalannya juga bagus, debunya juga nggak terlalu parah gitu kan, daripada lewat pasar Cilengsi. Dan tidak ada truk gitu. Jalannya juga enak sih, maksudnya lancar jaya.
Aspalnya juga mulus, mungkin ada beberapa jalan yang masih bolong ya karena belum ditambal atau diperbaiki. Dan di kota wisata gue sempet, ya namanya juga anak motor ya, sempet gue narik dikit lah, gue narik gas dikit. Dan nggak gue sangka ternyata bisa tembus sampai 105. Itu dalam waktu kurang lebih 10-15 detikan lah. Dan itu ya bukan rekor sih, bukan pertama kalinya gue cepet, tapi itu yang wah intinya di kota wisata loh, ngebut loh, intinya luar biasa banget lah. Dan pokoknya asik lah lewat kota wisata, kalian harus nyobain sih lewat kota wisata. Setelah keluar dari kota wisata kita belok kiri ke arah kota Bekasi. Nah di sini nih kita harus, buat para pemotor, buat yang sering ke Bekasi lewat Narogong, intinya selalu hati-hati karena yang pertama di sini jalannya tidak rata, bergelombang, ada yang bolong juga, dan kalian harus menghadapi truk-truk yang besar, truk-truk proyek. Dan saya sarankan kalian pakai masker ya, karena kalian juga lagi COVID ya, pasti pakai masker, dan visornya mending dipakai karena debunya itu yang wah sangat parah sekali. Saya sempat kelilipan juga dan itu perih banget. Sempat kelilipan dan itu wah, makanya saya saranin 3 itu. Pakai masker, terus visornya dipakai, dan intinya jangan terlalu ngebut dan pinter-pinter pilih jalan karena jalannya bergelombang, ada yang bolong-bolong karena ini kan jalur-jalur truk proyek. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih jalannya. Karena kalau tidak pintar-pintar, kalian akan terjerumus ke dalam Parung Narogong gitu.
Setelah istirahat dan berbincang-bincang dan meluruskan badan, jam 8:30 akhirnya gue sama Hilmi pamit untuk pulang ke rumah kita masing-masing. Nah, di tengah-tengah perjalanan ini ada kejadian yang menurut gue sangat konyol sekali. Ya, pasti ada sebagian orang menafsirkan konyol, ada sebagian orang menafsirkan ini adalah keteledoran gue. Jadi plat nomor depan gue copot karena ya sebenarnya udah dari rumah. Jadi si plat nomor depan itu yang ada murnya cuma satu, yang sebelah kiri doang, sebelah kanan nggak ada. Jadi emang udah goyang-goyang. Nah, lewat jalan Narogong ya, yang udah pernah lewat tahulah pasti jalannya bergelombang, bolong segala macam, yang membuat si Mura longgar. Nah, di satu saat sebelum lampu merah, padahal tuh pelan, tiba-tiba koprang, plat saya terjatuh. Patah. Masukin. Satu lagi hilang. Hilang aja. Kamu mau cobain? Kedua lah bodoh. Mendingan taruh selipin sini nih. Taruh jaket aja ya. Gue dicuriga sama Naik, kawan naik. Lu dudukin. Taruh sini juga aman. Mungkin aman. Oh. Jepit asal masuk. Nah, udah jangan terlalu dalam. Gue dicuriga jatuh anjing. Hah? Udah kerontang anjing kita gue. Bener ya jatuh anjing platnya. Awas. Akhirnya gue melanjutkan perjalanan dan nasib plat gue akhirnya gue taruh di jok, gue dudukin. Jadi di jok gue tuh kayak ada tali, semacam tali gitu. Gue selipin di situ terus gue dudukin dan itu nggak gue pasang sampai gue di rumah. Ya ada rasa ketakutan lah kalau misalkan ada polisi, misalkan diberhentiin tiba-tiba kamu gini. Ya saya tinggal menunjukkan plat saya di belakang pak, karena umurnya copot. Nah ini ada kejadian asik juga nih. Jadi
Pokoknya tuh udah masuk kota Bekasi, gue lupa nama daerahnya apa, di lampu merah. Itu ada ya rombongan-rombongan ngabers lah. Ada yang pakai CBR 150, pakai Ninja, pakai Kawasaki Ninja 2,5 Fi. Dan di sini tiba-tiba ada satu motor King 2 tak. Tiba-tiba dia kayak motong rombongan dan dia ngegeber-geber gitu. Gue bingung kan maksudnya apa kan. Untung gue sama ini di belakang rombongan yang lagi enerit tuh. Ngegeber-geber. Nah, di lampu merah nih dibales sama yang bawa CBR 2,5. Jadi ada di dalam rombongan tuh yang bawa CBR 2,5. Digeber balik dong. Akhirnya diajak balapan, nggak tahu diajak balapan, pokoknya kayak ngajak balapan gitu. Akhirnya gue sambil ngikutin dari belakang. Ya lumayan ngebutuh kan dalam kota yang ya kalau tidak profesional kalian akan bisa membahayakan diri sendiri. Saya dalam kota, akhirnya ternyata saya baru tahu di Bekasi banyak ngabers. Take you home with me. Setelah muter-muter kota Bekasi, naik ride bersama Hilmi, akhirnya gue sama Hilmi berpisah lah di daerah Cawang. Hilmi ke arah Tangerang, gue ke arah Cililitan. Dan sekian vlog dari gue. Semoga menghibur kalian semua. Kasih like kalau kalian suka. Kalau kalian tidak suka, kasih dislike. Jangan lupa komen dan share video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap jaga prokes karena ini masih pandemi. Dan goodbye semuanya. Now I know for sure I don't wanna take you home with me. I don't wanna take you home with me.